Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 4 MI Al-Karim yang kami banggakan. Alhamdulillah, untuk mata pelajaran fikih saat ini kelas 4 dipegang oleh Pak Ali Hasan. Jadi pada semester 1 ini materi fikih dititik beratkan kepada 1 khitan, 2 tanda-tanda balik baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, mandi besar. Yang keempat, mandi setelah junub. Anak semuanya, mungkin ada yang masih bertanya, Pak Ali mengapa di kelas 4 sudah dikenalkan tentang khitan, tentang tanda-tanda balik, tentang cara mandi besar atau pasca junub dan sebagainya? Karena memang materi ini sebenarnya dari kelas 6. Materi kelas 6 diajarkan di kelas 6, kemudian turun di kelas 5, turun di kelas 4. Karena semakin banyaknya siswa-siswi Al-Karim, lebih-lebih yang perempuan, yang sudah mulai balik saat berada di kelas 4. Jadi ketika sudah mulai kelas 4 pertengahan, itu beberapa siswi ada yang sudah mulai dewasa atau balik. Oleh karenanya di awal kelas 4 ini materinya sudah mulai diajarkan tentang hal-hal tersebut. Anak-anakku semuanya, di awal pertemuan mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, dan juga Allah menjadikan ilmu kita ilmu yang manfaat baik di dalam dunia kita, lebih-lebih akhirat kita. Amin Allahumma amin. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Anakku semuanya, silakan dibuka buku fikihnya. Kita mulai dari halaman 5. Kita mulai dari halaman 5. Silakan dilihat halaman 5. A. Pengertian dan sejarah khitan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pengertian dan sejarah khitan. Yang pertama, pengertian dulu. Khitan menurut bahasa berarti memotong sebagian anggota badan tertentu, yakni pada ujung kemaluan laki-laki. Anak-anak, khitan ini memotong ujung, memotong ujung kemaluan laki-laki. Jadi khitan itu untuk laki-laki. Apakah perempuan juga ada khitannya? Iya. Tetapi bentuknya berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki, kalau memang belum dikhitan, khawatirnya air kencing itu yang keluar, dia akan menetes atau tersisa di dalam ujung kulitnya. Karena ujung kulit laki-laki itu ada sisa kulit, ujung kemaluan laki-laki ada sisa kulitnya. Sehingga ini harus dipotong. Yang dipotong bukan kemaluannya, bukan. Mohon maaf saya sampaikan karena ini kelas 4, nanti sudah mulai beranjak dewasa. Yang dipotong sekali lagi bukan kemaluan atau bukan titiknya, bukan. Tetapi hanya kulit sisa. Ini kulit. Ini seperti ini kemaluannya. Anggaplah seperti ini. Ini tertutup oleh kulit. Nah, jadi yang diambil adalah kulitnya saja, bukan terpotong anggota badannya atau kemaluannya, bukan. Karena yang terpotong adalah kulitnya, kulit luarnya.
sebenarnya tidak ada pengaruhnya atau tidak ada rasa sakitnya. Sakitnya hanya sedikit karena yang diambil adalah kulit. Nah, tetapi karena ketakutan-ketakutan yang dialami oleh anak-anak yang cowok atau yang laki-laki, sehingga mereka beranggapan khitan itu adalah sakit. Padahal yang diambil kulitnya. Anak-anakku semuanya, khitan kalau bagi seorang laki-laki itu memang sangat dianjurkan oleh agama. Mengapa? Karena khawatir di dalam ujung kulit ini kalau tidak dipotong, tidak dibersihkan, maka akan ada sisa-sisa air kencing yang menempel, sehingga akan banyak virus atau bakteri yang menetap di dalam ujung kulitnya. Ketika ini tidak bersih, banyak kotoran, banyak bakteri, ini akan mempengaruhi kepada kemaluan bagi seorang laki-laki. Lama-lama akan gatal. Setelah gatal, bakteri tersebut akan menyerang ke organ yang lainnya. Oleh karenanya, begitu pentingnya Islam memperhatikan hal tersebut untuk kebersihan dan kesucian kita. Lebih-lebih pada saat hendak melaksanakan sholat. Islam juga memperhatikan hal ini untuk menjaga kesehatan kita. Pak Ali, kalau perempuan bagaimana? Apakah juga khitan? Ya, perempuan khitan ketika masih bayi. Saat dilahirkan, lantas kemaluannya hanya dipegang saja oleh seorang dokter atau bidan, itu sudah cukup. Jadi mohon maaf, bagi seorang perempuan cukup dipegang atau diusap saja, itu sudah cukup. Itu sudah merupakan khitan bagi seorang perempuan. Hukumnya bagaimana? Bagi seorang perempuan hukumnya adalah sunnah. Tapi kalau bagi seorang laki-laki suatu kewajiban, bukan sunnah lagi, tapi sudah masuk kepada suatu kewajiban. Mengapa wajib? Karena banyaknya, lebih-lebih saat ini, anak-anak kecil yang memang mengalami satu penyakit, yaitu penyumbatan di dalam ujung kemaluannya. Mengapa ada penyumbatan? Karena kulit ini lubangnya kecil, sedangkan banyak kotoran yang ada di dalam ujung kulit ini. Kalau tidak segera dibuang, misalkan sama orang tuanya mulai bayi dikasih bedak atau diberi sabun, ketika mandi disabuni, lama-lama akan masuk tersimpan di dalam ujung kulit. Kalau sudah demikian, pipisnya akan terhambat. Kalau sudah semakin terhambat, maka ini akan bengkak, mengalami rasa sakit yang luar biasa. Makanya Islam itu sangat betul menjaga kesucian kita dan menjaga kebersihan atau kesehatan kita. Tuh, anak. Paragraf yang kedua, khitan bagi anak laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan sehingga terbuka. Seperti ini tadi, tali ibaratnya seperti ini diambil, ujung kulitnya yang diambil, hanya kulit saja. Ya. Khitan bagi perempuan dilakukan dengan cara memotong bagian dari kulit yang ada di ujung kemaluan. Tetapi mohon maaf, untuk perempuan itu di saat masih bayi, masih kecil, cukup diusap saja, tidak dengan dipotong. Sekali lagi, tidak dengan dipotong, hanya diusap saja. Khitan perlu dilakukan untuk menghindari najis yang tertinggal ketika buang air kecil. Nah, dan tadi saya sampaikan, karena ini rawan, ini sangat rawan adanya tetesan air kencing yang tersisa di dalam ujung kemaluan. Berarti kapan sebaiknya khitan dilakukan bagi anak laki-laki? Khitan bagi anak laki-laki sangat dianjurkan sebelum dia memasuki usia remaja atau sebelum dia mulai balik. Berarti kapan? Sebaiknya sebelum berusia 9 tahun. Ya, karena bagi anak laki-laki kadang ada yang balik itu usia 10 tahun,
Ada yang 11 tahun sudah mulai balik, ada yang 12 tahun baru balik. Sama seperti perempuan. Oleh karenanya lebih bagus sebelum balik sudah dihitan terlebih dahulu. Bukan menunggu balik baru dihitan, itu kesalahan. Sebelum balik baru dihitan. Coba Ali, apakah Nabiullah Ibrahim dulu ketika hitan masih berusia anak-anak atau remaja? Enggak. Jadi anjuran hitan ini mulai ada sejak zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Waktu itu Nabi Ibrahim berusia 80 tahun. Ketika 80 tahun itu baru mendapatkan perintah untuk khitan. Perintah itu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim tidak menggunakan gunting, tidak menggunakan pisau, tidak, tetapi menggunakan kapak. Mengapa kapak? Karena yang berada di samping Nabi Ibrahim waktu itu adalah kapak. Ya, anggaplah ini kapak. Yang ada adalah kapak di sini. Nabi Ibrahim itu mendapatkan julukan Khalilullah karena memang Nabi Ibrahim tidak pernah sedetik pun tidak melaksanakan perintah Allah. Jadi ketika diperintah, Nabi Ibrahim langsung melaksanakannya dengan mengucapkan kata labbaika. Aku datang kepada perintahmu. Labbaik. Dalam bahasa Arab itu ada 3 kata yang berarti iya atau aku datang, ada 3. Naam, aywah, dan labbaik. Berbeda-beda. Kalau naam yang berarti iya, ini tidak segera berangkat. Misalkan saya dipanggil oleh ibu saya, Pak Ali kesini, saya bilang iya. Kata iya masih ada jeda sepersekian detik, ya. Tapi tidak langsung berdiri. Ya bu, kemudian berdiri. Kalau aywah, baiklah, itu masih agak lama sedikit. Ali Hasan sini, baiklah, pakai kata aywah, masih agak lama dibandingkan dengan naam atau iya tadi. Tapi kalau sudah labbaika, langsung berdiri berangkat. Contoh, Ali Hasan labbaik, langsung berdiri. Labbaik. Nabiullah Ibrahim setiap diperintahkan oleh Allah, beliau menggunakan kata labbaik. Aku datang untukmu, aku datang kepadamu, aku datang untuk melaksanakan perintahmu. Labbaik. Kebetulan di samping Nabiullah Ibrahim alaihissalam ada sebuah kapak, sehingga Nabiullah Ibrahim langsung melaksanakan perintah Allah yang khitan itu dengan cara dipotong ujung kulupnya, namanya kuluk, langsung dipotong menggunakan kapak. Itu kalau sekarang tidak ada dengan kapak. Justru sekarang khitan yang saat ini modelnya macam-macam. Ada yang menggunakan laser, justru malah gunting sekarang, atau menggunakan apa itu model-model calak yang menggunakan kayu bambu ditipiskan, itu sudah tidak ada. Dulu menggunakan bambu yang ditipiskan, jadi kulit bambu ditipiskan, kemudian menggunakan gunting. Sekarang tidak, sekarang menggunakan laser. Ada juga yang menggunakan seperti tabung, macam-macam, cincin dan sebagainya. Model-model khitan yang seperti ini tetap fungsinya sama, namun dengan cara yang berbeda-beda. Apapun itu namanya, baik laser, menggunakan gunting, menggunakan silet misal dan sebagainya, atau cincin dan sebagainya, itu semuanya bertujuan untuk mengambil kulup yang menempel di dalam ujung kemaluan. Oke, anak-anak yang belum khitan, bagi yang laki-laki silakan segera berkhitan. Aduh Pak Adi, sakit? Tidak sakit, tidak sakit. Karena sebelumnya disuntik bius dulu, disuntik bius. Jadi untuk menghilangkan rasa sakitnya di bius. Aduh Pak Ali, saya takut ada darahnya. Tidak ada darahnya, karena yang diambil hanya kulitnya saja sebenarnya, kulit luar. Bukan dipotong gini, bukan, diambil kulitnya. Tuh, jadi tidak usah takut.
Aduh Pak Ali, mahal Pak Ali. Cari yang menggunakan gunting saja, yang manual. Nanti sakit Pak Ali dijahit. Enggak, sebenarnya tidak sakit sebenarnya. Cuma karena ketakutan dalam diri kita, khawatir luka, khawatir ada darahnya, khawatir sakit, sehingga kita semakin tertekan, maka muncullah ketakutan itu. Kata yang perempuan, aduh enak saya Pak Ali, saya cewek, jadi saya nggak pakai hitan. Iya, untuk perempuan khusus hitannya tadi ketika masih baru dilahirkan atau masih bayi. Ya, lanjut. Kita lanjutkan 2, sejarah hitan. Nanti di rumah dibaca-baca bukunya. Pak Ali hanya meringkas-meringkas saja. Ya, halaman 6 silakan dilihat sejarah hitan. Dalam kitab Mughni al-Muhtaj dikatakan bahwa orang laki-laki yang pertama kali melakukan khitan adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan perempuan pertama yang melakukan khitan adalah Siti Hajar, istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini dalam kitab Al-Mughni al-Muhtaj dikatakan orang yang pertama khitan laki-laki adalah Nabiullah Ibrahim dan perempuan adalah Ibu Siti Hajar, istrinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini Nabiullah Ibrahim itu pasti menggunakan kata labbaik. Makanya mengapa orang haji menggunakan kata labbaik Allahumma labbaik. Aku datang kepadamu tanpa ada jeda waktu. Beda dengan aywah atau na'am gitu. Jadi kalau misalkan dipanggil sama ibunya, misalkan dipanggil ya sama ibunya ya, contoh misalkan Mbak Akila, langsung dia menjawab aywah misalkan. Berarti masih ada jeda waktu. Tapi kalau sudah menggunakan kata labbaika, siap. Nah, labbaika itu langsung siap berangkat. Itu labbaika. Oke. Selanjutnya halaman yang ke-7. Khitan disyariatkan sejak Nabi Ibrahim. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk berkhitan saat itu usia 80 tahun. Nah, tadi saya sampaikan 80 tahun. Setelah berkhitan untuk dirinya disusul kemudian Nabi Ismail alaihissalam yang berusia 13 tahun. Hal itu sesuai dengan hadis ihtatama Ibrahim ba'da tsamanina sanatan wahtatana bil qudum. Ibrahim alaihissalam melakukan khitan setelah berusia 80 tahun. Beliau berkhitan dengan kapak. Jadi bil qudum dengan kapak. Setelah Nabiullah Ibrahim khitan, disusullah kemudian putranya yang dikhitan, yaitu Nabiullah Ismail. Waktu itu usianya adalah 13 tahun. Kata 13 tahun jangan diambil pedoman, oh berarti kita sunnahnya khitan 13 tahun. Bukan. Karena kebetulan perintah itu mulai ada sejak Nabi Ismail berusia 13 tahun. Bukan tunggu 13 tahun, bukan. Saya lagi. Mulai ada ketika Nabiullah Ismail berusia 13 tahun. Lebih bagus khitan itu dilaksanakan oleh anak-anak yang kecil. Mengapa? Rasa sakitnya tidak semakin parah, tidak semakin sakit tidak, tetapi hanya ketakutan saja. Ya, kalau bayi gimana Pak Ali? Boleh-boleh saja. Kalau bayi malah lebih harus hati-hati, karena khawatir nanti pergerakan tangannya atau kakinya itu sampai menyenggol atau menyentuh kemaluan atau titiknya tadi. Itu saja. Nah, paragraf yang terakhir kita lihat halaman 7. Syariat khitan itu diperintahkan untuk dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam disebabkan pada masa itu banyak keturunan Nabi Adam yang telah melupakan syariat khitan. Jadi ternyata dalam kitab ini disebutkan bahkan sebelum Nabiullah Ibrahim pun itu sudah ada perintah khitan. Namun karena banyaknya yang belum khitan atau tidak melaksanakan khitan, termasuk Nabiullah Ibrahim sendiri, sehingga Allah langsung memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim.
untuk menghidupkan kembali tradisi yang telah menjadi fitrah umat manusia. Nah, itu jadi anak-anak semuanya, kita sudah membahas tentang pengertian khitan dan juga sejarah khitan. Pak Nabi Muhammad apakah juga khitan? Iya. Nabi Muhammad khitan pun sejak usia anak-anak. Jadi bukan usia remaja, bukan ketika kelas 6 atau usia SMP, bukan. Tapi ketika masa anak-anak. Oleh karenanya sedini mungkin kita melaksanakan perintah Allah, yaitu berkhitan. Kalau Pak Ali dulu kitanya umur berapa tahun? Saya ketika TKB sudah khitan. Apakah Pak Ali nangis? Enggak, saya enggak nangis. Kebetulan di depan rumah saya itu ada dokter umum. Ya Pak Ali khitannya di situ. Tutup mata, disuruh berbanyak-banyak sholawat, sudah enggak terasa. Ya itu semoga bermanfaat. Kita ketemu kembali pada hari Rabu mendatang. Jaga kesehatan, jaga imun kita, jaga iman kita dengan cara beribadah kepada Allah. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.